Halo anak-anak di mana saja berada. Apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan Ibu Maria pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu menulis teks drama. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa mohon berkat dari Tuhan sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi hidup kita. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, tujuan kita mempelajari menulis teks drama yang pertama, tentu kita dapat menulis teks drama dengan memperhatikan kaidah penulisan drama dan orisinalitas ide dalam penulisan drama. Setelah kita menulis, tentu kita dapat mementaskan drama hasil karya sendiri dengan memperhatikan langkah-langkah pementasan drama. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan lihat satu persatu bagaimana langkah-langkah menulis teks drama. Ada dua langkah. Yang pertama, menulis teks drama dari karya yang sudah ada. Ya. Menulis teks drama dari karya yang sudah ada itu tidak terlalu sulit karena ide cerita, alur, latar, dan unsur lainnya sudah ada. Kita hanya mengubah format penulisannya dalam bentuk dialog. Karena ciri utama teks drama adalah bentuk penyajiannya berbentuk dialog. Kemudian yang kedua, menulis teks drama dengan orisinalitas ide. Nah, ide cerita dan semua unsur drama ini merupakan hasil imajinasi sendiri. Ya, sehingga semua unsur yang terdapat dalam teks itu juga harus kita ciptakan sendiri. Inilah dua cara menulis teks drama. Di hadapan kalian sudah ada teks drama dan ini merupakan hasil dari drama yang ditulis dengan karya yang sudah ada. Nah, dari teks drama itu kita akan lihat satu persatu ya. Yang menjadi tokoh dalam teks tersebut yaitu Bu Samin. Kemudian wawancang ya. Dialog yang diucapkan oleh tokoh. Ya, itu yang mana? Ya, yang diapit oleh tanda petik. Inilah wawancang ya. Dialog yang diucapkan oleh tokoh. Nah, sekarang kalimat berikutnya apa, Bu? Inilah yang disebut dengan kramagung ya. Tindakan yang menyertai pada saat tokoh melakukan dialog ya, mengucapkan dialog. Nah, cerita ini sudah ada ya, dalam bentuk narasi sehingga tidak terlalu sulit untuk kita menuliskan. Kita tinggal menentukan siapa tokohnya, kemudian apa yang diucapkan oleh tokoh dan apa kramagungnya. Ya. Yang kedua, kita akan menulis teks drama dengan orisinalitas ide. Bagaimana ya? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, kalian harus menentukan topik. Mengapa harus menentukan topik? Ya,
Ya, kalau tidak ada topiknya bagaimana kita harus menulis? Nah, topik itu berupa suatu peristiwa yang menarik, yang memiliki konflik yang kuat. Kemudian yang kedua, kita menentukan tokoh. Ya, tokohnya siapa? Ya. Dalam menentukan tokoh itu kita lihat dalam ceritanya harus memerlukan tokoh banyak atau tidak, ya. Siapa tokoh utamanya, bagaimana karakternya, siapa tokoh pembantunya dan bagaimana karakternya, ya. Itu disesuaikan dengan cerita yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kerangka alur. Setelah topiknya ada, tokohnya sudah ada, sekarang kita membuat kerangka alur. Bagaimana ceritanya, ya? Kerangka alur itu harus dibuat menarik dan tidak mudah ditebak. Jadi penuh kejutan-kejutan, terutama dalam memunculkan konflik-konflik yang ada di dalam drama tersebut, sehingga membuat orang penasaran, ya. Dan yang terakhir, kita mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks drama. Nah, dalam mengembangkan kerangka ke dalam dialog-dialog, tentu kita juga memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat. Nah, strukturnya apa? Tentu meliputi prolog, dialognya bagaimana, dan bagaimana epilognya. Dan kaidah kebahasaan, karena ini berupa dialog, tentu tokoh tersebut menggunakan kalimat-kalimat langsung dan pilihan kata yang sesuai dengan karakter tokoh, ya. Kalau tokohnya sedang marah, tentu pilihan katanya juga kata-kata yang mengungkapkan emosi, ya, memiliki emosi yang kuat, ya. Jadi dalam menulis teks drama dengan orisinalitas ide, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan topik, menentukan tokoh, membuat kerangka alur, dan mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks drama. Setelah kita mempelajari tentang penulisan drama, sekarang tentunya drama yang sudah kita tulis itu sedapat mungkin kita pentaskan. Nah, dalam pementasan karya drama harus memperhatikan beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu pembedahan naskah. Tujuannya agar pemain memahami isi naskah. Nah, setelah memahami isi naskah, kemudian pemain itu membaca secara seksama. Tujuannya calon pemain mengenali masing-masing peran. Kemudian berikutnya sutradara melakukan casting. Apakah dialog atau tokoh yang ada dalam cerita tersebut sesuai dengan kemampuan aktingnya pemain, ya. Jadi tujuannya agar peran sesuai dengan kemampuannya akting para pemain. Dan setelah casting sudah dilakukan, maka pemain kembali mendalami peran. Dalam mendalami peran dapat dilakukan dengan pengamatan. Misalnya saya berperan sebagai tukang jamu misalnya. Nah, bagaimana menjalani kehidupan seorang tukang jamu, mulai dari misalnya dia menjualnya bagaimana, kemudian duduknya bagaimana, cara melayani pembelinya bagaimana, cara membuatnya bagaimana, ya. Itu tentu bisa kita lakukan dengan pengamatan. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan dalam mendalami peran. Lanjutnya yaitu blocking atau sering disebut dengan teknik pentas di atas panggung, ya, atau blocking, ya. Nah, pada blocking ini sang sutradara mengatur dan mengarahkan pemain bagaimana dia bergerak dari satu sudut ke sudut yang lain dalam panggung tersebut. Jadi pemain itu tidak hanya berdiri pada satu wilayah di atas panggung itu dalam satu sudut, ya, bagian dari panggung itu, tetapi semua panggung itu harus dikuasai. Jadi bergerak, tentu disesuaikan dengan isi cerita. Misalnya berteriak sambil berlari, tidak mungkin dong
ya pemain itu berlari di tempat, pasti ia berlari mengelilingi panggung. Nah, itu namanya blocking panggung. Dan kemudian sedapat mungkin pada saat kita berada di atas panggung, pada saat kita melakukan adegan atau dialog, itu tidak membelakangi penonton, ya. Itu. Kemudian berikutnya yang harus dilakukan yaitu running. Ya, running ini latihan lengkap mulai dari dialog sampai pentas. Kemudian gladi resi. Nah, ini sudah setingkat lebih tinggi dari running. Ini sudah lengkap bagaimana prolognya, bagaimana epilognya. Ini semua sudah lengkap, tetapi gambaran kasarnya. Dan yang terakhir yaitu pementasan. Pada saat pementasan, itu semua pemain sudah siap dengan kostumnya masing-masing. Tentu kostum juga disesuaikan dengan karakternya masing-masing. Kalau ia berperan sebagai ratu misalnya, ia juga harus menggunakan kostum ratu itu bagaimana. Berikut dengan arena panggung, ya. Area panggung itu sudah didesain sesuai dengan alur cerita. Nah, ini salah satu contoh pementasan karya drama, ya. Kita lihat di sana, ya. Dialognya, terus kramanggungnya ada ini, ya. Itu tangannya menunjuk pada salah satu tokoh. Sampai di sini materi kita. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa dukung terus channel ini sehingga dapat bermanfaat dan berkembang. Sampai jumpa pada topik berikutnya.